Banyak yang nanya sama tante beberapa kali, di sini tuh bisa nggak terima karyawan magang? Jawabannya bisa ya, bisa. Anaknya shy cat, malu-malu kucing. Jadi dia itu dipanggilnya di sini kacong. Nah guys, nanti lihat ya, si kacong ini akan menyebarkan ikan ke 3 vat ini. Jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsugu Koi Channel. Jadi guys, hari ini Tante mau sedikit cerita ya. Banyak yang nanya sama Tante beberapa kali, di sini tuh bisa nggak terima karyawan magang? Jawabannya bisa ya, bisa. Nah, kadang-kadang karena di sini kan kita di Tangerang ya. Nah, biasanya tuh orang mau cari tempat magang itu paling enak kan di sini karena masih terjangkau lah lokasinya ya. Nah, kita di sini sudah 3 kali kita terima karyawan magang. Yang pertama dia dulu kuliah di Serang, tapi dia ambilnya bagian lupa ya tante, kayaknya kalau nggak salah tuh tentang ikan koi, pemeliharaan ikan koi kalau nggak salah. Nah itu terus habis itu sekarang ada 2 orang. Tapi yang satu udah kelar magang tahap pertama ya. Sisa 1 orang lagi yang ambil penelitiannya di sini. Anaknya shy cat, malu-malu kucing. Jadi dia itu dipanggilnya di sini kacong. Nah, jadi di PKL tahap kedua ini biasanya mereka itu ambil semacam, kalau nggak penelitian dia sebutnya apa? Intervensi. Jadi oh ya, jurusan apa ambilnya? Teknologi aquacultur. Teknologi aquacultur. Google aja kalau nggak tahu. Tante juga kurang paham. Pokoknya tentang ikan koi lah, tentang ikan-ikanan. Nah, jadi si kacong ini akan menebar ikan 100 ekoran di ketiga empang kita. Karena kebetulan kemarin kan kita udah kosongin empang, cuman yang ini keburu diisi sama ikan superan ya. Jadi empang 1, 2, 3 akan diisi sama ikan 100 ekor ya. Ukuran 8 sampai 15 cm. Hah? 6 sampai 15 cm. Jadi nanti ikan-ikan ini akan bukan diteliti ya, dilihat, dikasih pakan yang mengandung spirulina. Jadi akan dikasih pakan dicampur dengan spirulina bubuk. Jadi spirulina itu Om Tante sekarang udah tahu ya, spirulina itu adalah yang bikin warna pada ikan koi itu memerah, menguning, menguat lah istilahnya. Nah, jadi selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan lah ya, itu akan diteliti. Nanti setiap minggu dilihat, oh ikannya warnanya bertambah, oh ikannya warnanya nggak bertambah atau gimana. Pokoknya nanti dilihat hasilnya. Jadi guys, kalau misalnya ada dari kalian yang pengen magang di sini, boleh ya, boleh selama jurusannya itu sesuai ya. Lalu di sini itu tapi nggak ada yang namanya laboratorium ya, nggak ada lab, nggak ada. Pokoknya cuma ikan koi doang deh gitu. Tapi kalau misalnya mau penelitian kayak si kacong ini, kita bisa bantu untuk provide. Terus habis itu kalau misalnya mau bikin penelitian yang lain, selama membantu perkembangan Mitsugu Koi, kita bisa pertimbangkan ya gitu. Gak mungkin kan bikin rumah-rumahan buat nangkep biar burung nggak bisa ke kolam, itu agak ribet ya gitu. Tapi kalau misalnya selama kayak
si kacang ini misalnya kasih pakan doang, terus habis itu misalnya kicir-kicir yang kecil gitu ya, itu kita masih bisa usahakan. Nah guys, nanti lihat ya, si kacang ini akan menyebarkan ikan ke 3 vat ini. Empang 2. Ini ukuran berapa? Ini ukuran 8 815. 815 100 ekor juga. Ukuran berapa ini? 15. Berapa ekor? 100. 100 ekor. Berapa lama di empang? 3 bulan ya? 3 bulan. Hah? 3 bulan lebih. 3 bulan. Ini empang 3. 4. Empang 4. Nah guys, nanti ini ikan-ikannya udah ditebar ya. Tuh, ikan-ikannya udah ditebar. Nah, ini pakannya masih yang growth ya. Nanti harus dihitung. Nah, tante tanya guys, coba kalau misalnya ukuran pakan untuk ikan koi itu berapa sih yang pas? Coba berapa ya? Ayo. Jadi kalau kasih makan ikan koi itu seharusnya 1 hari itu adalah 2% dari berat badan si ikan ya, 1 harinya. Nah, terus berapa sih kadar spirulina atau kadar warna yang harus diberikan ke ikan itu yang bisa diserap oleh tubuh ikan itu hanya 35%. Jadi kalau protein ya, jadi judulnya protein. Jadi kalau misalnya teman-teman suka beli pakan koi, oh proteinnya tinggi, ikannya cepat bulky, betul, ikannya cepat bulky. Tapi tidak diserap oleh badan. Jadi badan ikan itu hanya bisa menyerap maksimal 35% kadarnya. Jadi biasanya makanya kita kalau kasih pakan itu selalu pakan color itu tidak boleh full pakan color, harus dicampur sama wet gum atau enggak dicampur sama growth ya. Kenapa? Nanti badannya biasanya kalau kebanyakan protein itu paling sering itu kena dropsy, badannya yang menggendut. Terus habis itu yang putih-putih itu suka menguning ya, badannya suka menguning. Jadi kalau kayak manusia itu mungkin kayak kena sakit hepatitis, sakit kuning gitu ya. Terus habis itu kalau dia tadinya warnanya berpattern biasanya bocor-bocor, itu bocor-bocor ya, jadi putihnya kena merahnya. Nih satu lagi nih, sini nih. Ini yang ditebar ini anakan kita sendiri ya guys ya. Mudah-mudahan warnanya jadi strong ya, warnanya jadi strong. Hari ini panas banget, alhamdulillah panas.
sekian dulu untuk YouTube kita hari ini. Jadi ya, Om dan Tante atau teman-teman kalau misalnya pengen magang di sini silahkan boleh ya. Nanti bisa bawa tante ya, kasih tahu saya pengen ini, kebutuhannya apa gitu. Selama kita masih bisa support ya, kita juga terbantu dengan anak magang. Otomatis punya tambahan tenaga kerja gratis. Terus habis itu kalau mau tanya-tanya tante selalu open ya. Kadang-kadang di sini anak-anak tuh suka pada tante ada yang datang tuh fansnya tante gitu. Ya saya cuma sekolahan bikin tugas kelompok. Sampai kemarin tuh tante ditanyain tentang lelang syariah, lelang ikan koi syariah. Itu tante nggak tahu, bener-bener guys nggak tahu ya. Ada beberapa ya kalau misalnya kita lelang ya memang prinsip-prinsip syariahnya tante belum pinter ya. Ya lelang koi ya begitu aja. Yang penting ikannya yang kita lelang, yang kita jual tuh selalu dalam keadaan sehat. Oke guys, YouTube ini mungkin akan tayang saat lebaran, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari kemenangan semoga semua yang merayakannya bisa berkah ya, bisa berkah. Kita akan tutup toko dari tanggal 16 sampai tanggal 27. 28 kita kembali lagi untuk melayani Anda. Kalau misalnya Om dan Tante pengen banget kesini dan cuma bisa di waktu lebaran, boleh juga bawa tante, nanti tante akan mencoba untuk kesini ya gitu. Karena bagaimanapun juga empang ini tidak bisa tutup, benar-benar tutup, tetap harus ada orang yang kasih makan dan segala macam. Oke, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe ya, lalu dipencet loncengnya. Kalau mau tanya-tanya, mau apa boleh komen, silahkan di komen. Nanti insya Allah tante bisa jawab. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.